Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fitriana, NPM 23312036 dari kelas IF 23B. Baiklah, di sini saya akan membahas materi tentang linked list. Mari kita simak. Pengertian linked list. Linked list adalah struktur data linear berbentuk rantai simpul di mana setiap simpul menyimpan dua item, yaitu nilai data dan pointer ke simpul elemen berikutnya. Berbeda dengan array, elemen linked list tidak ditempatkan dalam alamat memori yang berdekatan, melainkan elemen ditautkan menggunakan pointer. Uraian masalah yang dibahas. Simpul pertama dari linked list disebut sebagai head atau simpul kepala. Apabila linked list berisi elemen kosong, maka nilai pointer dari head menuju ke 0. Begitu juga untuk pointer berikutnya dari simpul terakhir atau simpul ekor akan menunjuk ke 0. Ukuran elemen dari linked list dapat bertambah secara dinamis dan mudah untuk menyisipkan dan menghapus elemen karena tidak seperti array. Kita hanya perlu mengubah pointer elemen sebelumnya dan elemen berikutnya untuk menyisipkan atau menghapus elemen. Linked list biasanya digunakan untuk membuat file system, adjacency list, dan hash table. Jenis-jenis linked list. 1. Singly linked list. Singly linked list adalah linked list unidirectional. Jadi kita hanya dapat melintasinya dalam satu arah, yaitu dari simpul kepala ke simpul ekor. 2. Double linked list. Double linked list adalah linked list bidireksional. Jadi kita bisa melintasinya secara dua arah, tidak seperti singly linked list. Simpul double linked list berisi satu pointer tambahan yang disebut previous pointer. Pointer ini menunjuk ke simpul sebelumnya. Yang ketiga, circular linked list. Circular linked list adalah linked list unidireksional. Jadi kita hanya dapat melintasinya dalam satu arah, tetapi jenis linked list ini memiliki simpul terakhir yang menunjuk ke simpul kepala. Jadi saat melintas, kita harus berhati-hati dan berhenti saat mengunjungi kembali simpul kepala. Yang keempat, circular double linked list. Circular double linked list adalah gabungan dari double linked list dan circular linked list. Seperti double linked list ini memiliki pointer tambahan yang disebut previous pointer dan mirip dengan circular linked list. Simpul terakhirnya menunjuk pada simpul kepala. Jenis linked list ini adalah bidireksional, jadi kita bisa melintasinya dua arah. Karakteristik linked list. Linked list menggunakan memori tambahan untuk menyimpan link atau tautan. Untuk inisialisasi awal linked list, kita tidak perlu tahu ukuran dari elemen. Linked list umumnya dapat digunakan untuk mengimplementasikan struktur data lain seperti stack, queue, ataupun graph. Simpul pertama dari linked list disebut sebagai head. Pointer setelah simpul terakhir selalu bernilai 0. Dalam struktur data linked list, operasi penyisipan dan penghapusan dapat dilakukan dengan mudah. Tiap-tiap simpul dari linked list berisi pointer atau tautan yang menjadi alamat dari simpul berikutnya. Linked list bisa menyusut atau bertambah kapan saja dengan mudah. Fungsi dan kegunaan linked list. Adapun fungsi dan kegunaan linked list adalah sebagai berikut. 1. Linked list dapat digunakan untuk mengimplementasikan struktur data lain seperti stack, queue, graph, dan lain-lain. 2. Digunakan untuk melakukan operasi aritmatika pada bilangan long integer. 3. Dipakai untuk representasi matriks rongga. 4. Digunakan dalam alokasi file yang ditautkan. 5. Membantu dalam manajemen memori. Penerapan linked list banyak ditemui dalam beberapa kasus berikut. 1. Linked list digunakan dalam penjadwalan round robin untuk melacak giliran dalam permainan multi pemain. 2. Digunakan dalam aplikasi penampil gambar sebelumnya dan berikutnya ditautkan sehingga dapat diakses oleh tombol Pref dan Next. 3. Dalam playlist musik, lagu yang sedang diputar ditautkan ke lagu sebelumnya dan berikutnya.
Kemudian ada operasi-operasi pada linked list. Berikut adalah daftar operasi dasar pada linked list. 1. Traversal atau mengakses setiap elemen dari linked list. 2. Insertion, menambahkan elemen baru ke linked list. 3. Deletion, menghapus elemen yang ada. 4. Searching, menemukan simpul pada linked list. 5. Sorting, mengurutkan simpul dari struktur linked list. Kemudian ada kelebihan dan kelemahan linked list. Kelebihan linked list, struktur data dinamis. Linked list adalah himpunan dinamis sehingga dapat bertambah dan menyusut saat runtime dengan mengalokasikan dan membatalkan alokasi memori. 2. Tidak boros memori. Dalam linked list, pemanfaatan memori yang efisien dapat dicapai karena ukuran linked list bertambah atau berkurang pada runtime sehingga tidak ada pemborosan memori dan tidak perlu mengalokasikan memori sebelumnya. 3. Implementasi. Struktur data linear seperti stack dan queue seringkali mudah diimplementasikan menggunakan linked list. 4. Operasi penyisipan dan penghapusan. Operasi penyisipan dan penghapusan cukup mudah dalam linked list. Kemudian kelemahan linked list. Linked list sendiri mempunyai kelemahan, yaitu 1. Penggunaan memori. Linked list memerlukan lebih banyak memori dibandingkan dengan array. 2. Traversal. Dalam traversal, linked list lebih banyak memakan waktu dibandingkan dengan array. 3. Reverse traversing. Dalam single linked list, reverse traversing tidak dimungkinkan. Tetapi, dalam kasus double linked list, ini dapat dimungkinkan karena berisi pointer ke node yang terhubung sebelumnya dengan setiap node. 4. Akses acak. Akses acak tidak bisa dilakukan dalam linked list karena alokasi memorinya yang dinamis. Kemudian kesimpulannya, linked list adalah struktur data yang berguna untuk digunakan dalam beberapa kasus seperti implementasi stack, queue, dan graph. Linked list memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu dipertimbangkan sebelum digunakan. Saya mendapat referensi dari Google dan ChatGPT, dan software yang saya gunakan yaitu Canva dan CapCut. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan tentang materi linked list. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.